Sejumlah wanita biasanya mengalami nyeri haid saat menstruasi. Ada yang mengalami nyeri haid di hari pertama, hari kedua, bahkan ada yang lebih lama. Tapi sebenarnya apa sih penyebab nyeri haid itu? Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas penyebab nyeri haid dan bagaimana pengobatannya. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Andri Hondir, dokter spesialis kebidanan Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Nyeri haid cukup sering terjadi dan bagian normal dari siklus menstruasi. Sebagian besar wanita akan mengalaminya. Biasanya akan terasa seperti diremas-remas di daerah perut bawah, terkadang bisa juga menjalar sampai ke belakang. Gejala nyeri haid antara lain kram perut di bagian bawah, rasa sakit yang konstan, terkadang bisa diikuti dengan kembung, mual, muntah, sakit kepala, lemah, dan tidak bertenaga. Sebagian besar nyeri haid biasanya cukup ringan dan dapat diobati sendiri di rumah. Bisa dengan minum obat anti nyeri seperti ibuprofen, paracetamol, atau obat anti nyeri lainnya. Selain obat anti nyeri, nyeri haid sendiri dapat diatasi dengan olahraga, memakai kompres panas, pijat, teknik relaksasi seperti yoga dan pilates. Hindari stres. Jika cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas tidak dapat membantu mengurangi nyeri, ada baiknya berkonsultasi ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, untuk sekarang saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan ya yang telah diajukan di media sosial. Bagaimana membedakan nyeri haid yang biasa dengan nyeri haid yang berbahaya? Nyeri haid yang normal biasanya masih dapat ditahan atau bisa diatasi dengan minum obat anti nyeri yang dijual bebas. Jika terasa nyeri hebat, sebaiknya harus dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut. Nyeri haid saat remaja biasanya akan hilang setelah melahirkan anak pertama. Memang ada sebagian kasus nyeri haid bisa hilang setelah melahirkan, tetapi tidak selalu akan seperti itu, tergantung penyebab utama dari nyeri haid tersebut. Jadi kita harus cek dulu penyebabnya. Benar atau tidak, haid yang tidak lancar dapat mempersulit kehamilan. Benar, jika haid yang tidak teratur, maka akan sulit untuk menentukan masa subur. Bahkan ada kemungkinan tidak subur dikarenakan sel telur tidak berovulasi. Untuk memastikannya harus dilakukan pemeriksaan dengan USG. Siklus haid yang dianggap normal yaitu antara 21-35 hari dan berlangsung sekitar 3-7 hari. Haid yang tidak teratur biasanya tidak berbahaya. Tetapi jika berlangsung terus-menerus atau jangka panjang, maka bisa timbul resiko seperti anemia, infertility atau sulit hamil, osteoporosis, penyakit jantung dan pembuluh darah, atau penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium. Apa benar pil KB dapat melancarkan haid? Pil KB memang merupakan salah satu modal treatment untuk mengatasi telat haid. Tetapi sebelum memulai minum obat tersebut, ada baiknya dikonsultasikan dahulu ke dokter kandungan, supaya dapat dilakukan pemeriksaan dan dicari penyebab dari telat haidnya. Sepertinya sudah cukup ya informasi yang saya berikan seputar haid ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya topik kesehatan lain yang ingin dibahas di Tanya Dokter, langsung saja tuliskan di kolom komentar di bawah ini, atau bisa berkunjung ke Instagram Daai TV Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.